Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, NPM 2023 0201 00010, kelas TIC. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan supply chain dan teknologi blockchain pada komoditas beras. Jadi, gambaran umum rantai pasok dan teknologi blockchain dalam komoditas beras. Terus aplikasi utama blockchain dalam rantai pasok beras. Kerangka kerja implementasi blockchain dalam rantai pasok beras. Nomor 1, gambaran umum rantai pasokan dan teknologi blockchain dalam komoditas beras. Di sini ada dasar-dasar rantai pasokan. Yang pertama, alur distribusi. Alur distribusi rantai pasokan mencakup seluruh proses dari produksi, terus pengolahan dan distribusi hingga konsumsi akhir, memastikan ketersediaan barang secara efisien. Terus yang kedua, manajemen inventory. Manajemen inventory, pengelolaan stok beras secara optimal untuk mencegah kekurangan atau kelebihan pasokan yang dapat memengaruhi harga dan kualitas produk. Terus efisiensi logistik. Efisiensi logistik, penggunaan strategi transportasi yang efektif untuk mempercepat pengiriman beras ke pasar atau konsumen sambil mengurangi biaya operasional. Pengantar teknologi blockchain. Ada transparansi data, ada keamanan informasi, terus otomatisasi kontrak. Transparansi data. Blockchain memungkinkan pencatatan data yang aman dan transparan, sehingga setiap tahap dalam rantai pasok dapat dilacak secara real time. Terus keamanan informasi. Teknologi ini menggunakan mekanisme enkripsi untuk melindungi informasi, mencegah pemalsuan data, dan menambah kepercayaan antar pelaku industri. Otomatisasi kontrak. Dengan menggunakan smart kontrak, transaksi dalam distribusi beras dapat terjadi secara otomatis berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Pentingnya integrasi ada 3. Yang pertama, pelacakan produk. Terus yang kedua, pengurangan penipuan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang pertama, pelacakan produk. Kombinasi rantai pasokan dengan blockchain mempermudah identifikasi asal-usul beras. Jadi kualitas dan proses pemprosesan yang telah dilalui. Terus yang kedua, pengurangan penipuan. Blockchain mengurangi risiko penipuan dalam perdagangan beras dengan menyediakan data yang sulit diubah atau dipalsukan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Integrasi ini mengoptimalkan proses rantai pasok, mengurangi biaya, dan mendukung keberlanjutan dalam manajemen komoditas beras. Yang kedua, aplikasi utama blockchain dalam rantai pasok beras. Transparansi dan ketertelusuran. Ada dokumentasi asal, minim penipuan, dan pemantauan real time. Dokumentasi asal, blockchain mencatat perjalanan beras dari petani ke konsumen, terus memberikan catatan digital transparan tentang asal-usul dan jalur distribusinya. Terus minim penipuan. Minim penipuan ini dengan sistem yang tidak dapat diubah. Jadi blockchain mengurangi risiko penipuan seperti label palsu atau manipulasi informasi produk. Pemantauan real time. Konsumen dapat mengakses informasi mengenai lokasi seperti prosedur dan transportasi dan penyimpanan beras secara langsung melalui sistem blockchain. Penjaminan mutu. Sertifikasi otomatis. Blockchain memungkinkan verifikasi sertifikasi kualitas beras secara optimis secara standar.
Terus yang kedua, pemantauan kondisi. Sensor IoT yang terintegrasi dengan blockchain memantau suhu, kelembaban, dan kondisi penyimpanan beras untuk memastikan tidak terjadi kerusakan. Yang ketiga, keamanan data. Data kualitas beras terlindungi dari manipulasi karena sifat blockchain yang aman dan terdesentralisasi. Kontrak pintar. Otomasi transaksi. Kontrak pintar memungkinkan proses pembayaran otomatis setelah syarat tertentu terpenuhi, seperti penerimaan beras oleh distribusi. Kepastian hukum. Kontrak digital berbasis blockchain memiliki validitas hukum yang dapat mengurangi sengketa di rantai pasok. Efisiensi operasional. Kontrak pintar mempercepat proses pengadaan dan distribusi beras dengan menghilangkan kebutuhan pihak perantara. Yang ketiga, kerangka kerja implementasi blockchain dalam rantai pasok beras. Penilaian awal dan kelayakan. Yang pertama, penilaian awal dan kelayakan. Analisis rantai pasokan. Mengidentifikasi titik lemah dalam alur distribusi beras, seperti pencatatan manual atau kurangnya transparansi. Yang kedua, kelayakan teknologi. Mengevaluasi kemampuan sumber daya, hardware, software, SDM untuk mendukung penerapan teknologi blockchain secara efektif. Yang ketiga, faktor ekonomis. Menentukan biaya implementasi dan potensi pengembalian investasi dari peningkatan efisiensi serta pengurangan fraud. Implementasi blockchain. Desain jaringan menentukan struktur node blockchain yang sesuai, seperti sistem izin dan permissioned blockchain untuk menjaga otoritas dalam rantai pasok. Integrasi data menghubungkan blockchain dengan sistem manajemen data existing untuk memastikan kompatibilitas dan integrasi yang lancar. Terus pengujian dan peluncuran, melakukan uji coba implementasi blockchain dalam subset rantai pasok sebelum diperluas ke seluruh ekosistem. Pemantauan dan peningkatan berkelanjutan. Audit data menggunakan fitur blockchain untuk memastikan data tidak dapat diubah, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dengan transparan. Umpan balik pengguna. Pengumpulan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (petani, distributor, hingga konsumen) untuk pemantauan efektivitas sistem. Optimalisasi sistem. Memanfaatkan data blockchain untuk memprediksi kebutuhan pasar, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi logistik. Jadi terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.